Oke, baik. Saya mulai kuliah hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oke, baik. Ketemu lagi dengan saya di mata kuliah yang berbeda. Sepertinya saya lihat beberapa partisipan dan beberapa teman-teman juga, ya tadi juga sudah bergabung dengan saya di mata kuliah pemrograman berbasis objek ataupun PBO. Jadi untuk sesi selanjutnya di sini untuk satu semester ke depan untuk praktikum jaringan komputer teman-teman juga diampu oleh saya. Jadi saya satu semester ini yang bakalan menjadi dosen pengampu untuk praktikum jaringan komputer seperti itu. Untuk praktikumnya saya, lalu untuk teorinya kalau nggak salah Pak Ivan untuk teori dari jaringan komputernya. Seperti itu. Nah, untuk praktikum jaringan komputer, mungkin ada beberapa aplikasi simulasi yang nantinya bakalan kita gunakan dan kita pakai. Salah satunya di sini nanti kita bakalan menggunakan Cisco paket tracer di sini. Yang sama-sama teman-teman ketahui kalau misalkan Cisco itu adalah salah satu perusahaan di bidang jaringan, server juga yang dimana mereka memprovide melayani kebutuhan dari jaringan. Nah, lalu si Cisco Packet Tracer ini adalah salah satu aplikasi yang dikeluarkan oleh Cisco yang dimana tujuannya adalah untuk education, untuk membuat topologi, untuk membuat simulasi di lingkungan jaringan ataupun di environment jaringan. Nah, jadi untuk aplikasi yang kita gunakan, salah satunya nanti kita bakalan menggunakan Cisco Packet Tracer untuk membuat simulasi di jaringannya. Nah, jadi untuk pertemuan kali ini kita bakalan berkenalan membahas tentang si Cisco Packet Tracer ini dan nantinya bakal mencobakan membuat simulasi menggunakan jaringan localhost seperti itu dan nantinya implementasinya bakalan menggunakan si Cisco Packet Tracer ini. Ya, ini sedikit pengenalan dari saya. Tadi saya juga sudah kenalan di kelas sebelumnya dan saya rasa di sini juga ya isinya teman-teman dari PWO tadi semua seperti itu. Nah, lalu untuk penilaiannya sama seperti tadi di sini juga untuk penilaiannya saya ngambil penilaian secara default saja. Jadi 40% untuk tugas individu dan kelompok dan UTS itu ada 30% dan UAS 30%. Jadi 30, 30, 60% dan tambah tugas individu dan kelompok itu ada 40%. Nah, mungkin nanti untuk UASnya nanti bakalan ada project. Jadi teman-teman bakalan mengerjakan project untuk tugas UASnya seperti itu. Nah, oke. Ini adalah agenda pertemuan untuk kuliah hari ini. Nantinya ada beberapa poin-poin, main point yang nantinya bakalan kita bahas. Pertama itu ada pengenalan untuk si LAN, apa itu LAN, apa definisi dari LAN. Kalau misalkan kita jabarkan, LAN itu adalah local area network. Nah, area jaringan lokal ataupun local area network. Lalu pengenalan localhost. Jadi localhost ini berkaitan dengan SILAN nanti. Jadi teman-teman bisa saja bikin sebuah topologi, bikin environment jaringan menggunakan si desain SILAN ini. Lalu ada juga pengenalan dari Cisco Packet Tracer-nya untuk si aplikasinya. Nanti kita bakalan nge-explore bagaimana sih si Cisco Packet Tracer itu. Lalu bagaimana implementasi dari Cisco Packet Tracer itu untuk di simulasinya seperti itu. Dan apa aja komponen-komponen yang nantinya bakalan mengakomodir si Cisco Packet Tracer itu seperti itu. Lalu nantinya kita juga bakalan membuat si jaringan LAN dengan si Cisco Packet Tracer itu. Nanti bisa saja kita mengimplementasikan web server secara localhost
Lalu pengiriman data secara lokal. Lalu bisa saja nanti kita bikin sharing printer. Nanti bakal bikin topologinya untuk sharing printer di jaringan lokal. Nah, jadi si Cisco Packet Tracer ini bisa saja nantinya teman-teman gunakan kalau misalkan mau mendesain sebuah topologi jaringan di sebuah gedung ataupun di sebuah perusahaan. Sebelum implementasi bisa saja kita bikin simulasinya dulu di si Cisco Packet Tracer ini. Seperti apa aja yang kita butuhkan, lalu kayak switch apa yang kita butuhkan, lalu berapa komputer ataupun ada perangkat lain yang bisa kita implementasikan di jaringan realnya. Seperti itu. Nah, pertama di sini saya masuk ke perbedaan internet dan localhost. Jadi yang harus teman-teman ketahui antara internet dan localhost itu adalah salah satu konteks yang berbeda sebenarnya. Kadang-kadang teman-teman pasti mendengar kata-kata internet dan ada localhost. Nah, di sini ada definisi dari berbagai ada definisi dari internet dan ada definisi dari localhost. Di sini internet ataupun interconnected network yaitu server jaringan global yang dapat diakses oleh seluruh komputer yang ada di seluruh dunia dengan kelas IP yang berbeda-beda. Nah, jadi sama-sama teman-teman ketahui, teman-teman pasti sudah pernah merasakan juga fasilitas dari internet. Kayaknya pada zaman sekarang internet itu udah salah satu menjadi kebutuhan pokok bagi kita. Kayaknya kalau misalkan tidak ada internet, ya kayaknya kita juga mati gaya deh mau ngapain, tidak bisa mengakses media sosial, tidak bisa mengakses multimedia dan sebagainya. Jadi internet itu adalah salah satu hal yang paling pokok, hal yang paling dibutuhkan pada saat ini. Dibandingkan misalkan dulu, kalau kita bicara dulu, pulsa adalah salah satu hal yang paling penting di sebuah handphone. Tanpa pulsa ini pasti handphone tidak bisa melakukan komunikasi, kita tidak bisa berkirim pesan, kita tidak bisa menelpon dengan adanya pulsa ini. Lalu setelah berkembangnya teknologi, beralihnya era, sepertinya sekarang tidak ada kuota adalah hal yang paling mati gaya pada saat sekarang. It's okay kalau misalkan si handphone itu tidak punya pulsa, tapi setidaknya dia punya kuota. Nah, kuota ini sudah menjadi pergeseran antara era yang dimana dulu pulsa menjadi bagian ataupun komponen paling pokok dari smartphone. Sekarang kuota adalah hal yang paling penting dan paling pokok di smartphone, seperti itu. Makanya tanpa pulsa kayaknya handphone baik-baik saja pada saat sekarang, apalagi smartphone ya, smartphone baik-baik saja pada sekarang. Tapi kalau misalkan tidak ada kuota, itu adalah hal yang tidak bisa mentolerir dari si handphone. Pasti teman-teman kalau habis kuota langsung beli kuota yang terbaru, seperti itu. Nah, kuota ini nantinya bakalan sangat-sangat terhubung dengan internet. Konteksnya ada di internet, walaupun nanti juga ada wifi juga sebenarnya. Nah, kuota ini menjadi hal yang pokok agar kita bisa terkoneksi di internet. Bisa saja teman-teman menggunakan smartphone, menggunakan kuota untuk terhubung ke internet, ataupun bikin hotspot pribadi menggunakan smartphone, lalu terkoneksi ke laptop ataupun PC menggunakan wifi, lalu bisa terkoneksi dengan internet, seperti itu. Nah, yang dimana internet ya kita bisa mengakses semua situs, bisa mengakses semua layanan yang ada di internet menggunakan IP yang berbeda-beda. Jadi konsepnya sebuah jaringan itu pasti memiliki IP address, sebuah maupun jaringan wifi, jaringan LAN, Ethernet. Nah, pasti memiliki IP address. Jadi tanpa IP address ini device kita, perangkat kita itu tidak bakalan bisa terhubung dengan jaringan. Tidak bisa berkomunikasi antara satu device dengan device yang lain. Nah, jadi IP address ini yang nantinya bakal memberikan alamat suatu device ataupun suatu perangkat
di jaringan. Nah, setiap device, setiap perangkat itu pasti memiliki IP address yang berbeda-beda. Makanya IP address itu bersifat unik. Jadi antara satu device dengan device yang lain itu IP address-nya pasti berbeda. Makanya kita tidak boleh men-setting suatu IP address itu sama dengan satu perangkat yang lain, seperti itu. Nah, suatu device itu metode untuk setting IP address-nya itu sebenarnya ada dua. Ada dinamis dan ada secara statis. Nah, yang mana dinamis ini adalah IP address yang didapat secara otomatis. Jadi kita tidak perlu setting di PC-nya, tidak perlu setting di laptopnya. IP address kita berapa, nanti secara otomatis bakalan disetting ataupun didapati oleh si device-nya. Nah, sedangkan statis ini adalah IP address yang kita setting secara manual. Nah, bedanya apa antara si dinamis sama statis? Kalau misalkan si dinamis, kita bertukar nih, misalkan saat ini saya punya device satu. Misalkan punya PC nih, sorry, bukan PC deh, laptop misalkan. Nah, lalu di sini ada WiFi 1 dan ada WiFi 2. Nah, pada saat ini kondisi laptop saya itu terkoneksi di WiFi 1. Lalu dapat IP misalkan 192.168.1.1. Nah, lalu si laptop ini saya setting secara dinamis, misalkan IP address-nya dinamis. Nah, sometimes waktu pada saat saya ganti si WiFi-nya, misalkan sekarang laptop saya terkoneksi nih di WiFi 2. Nah, kalau misalkan dia dinamis, otomatis si IP-nya ini bakalan berganti juga. Nah, bakal berganti. Bisa aja nantinya menjadi 192.168.1.2 misalkan. Nah, makanya kalau misalkan setiap dinamis, setiap jaringan ataupun setiap internet yang kita koneksi laptop kita, dia bakalan berubah-berubah terus. Jadi tidak tetap, dia bakalan dinamis. Nah, berbeda dengan statis. Kalau statis itu adalah kita setting manual. Misalkan di sini IP address saya itu IP address saya itu 192.168.1.1. Nah, di sini saya setting statis. Nah, kondisinya di sini laptop saya terkoneksi ke WiFi 1. Nah, dan seterusnya saya mencoba untuk mengganti ke WiFi 2. Nah, kalau misalkan kita setting statis, IP-nya ini bakalan tetap segini aja, bakal 192.168.1.1, jadi tidak bakalan ada perbedaan IP di situ. Nah, lalu di sini ada definisi dari localhost. Localhost itu adalah server jaringan lokal yang dapat diakses oleh komputer pada jaringan lokal tertentu dengan kelas IP lokal. Nah, sebenarnya IP itu terbagi atas dua juga sebenarnya. Ada IP public, lalu ada IP lokal. Nah, IP public ini yang membuat kita bisa mengakses internet sebenarnya. Nah, lalu ada IP lokal yang dimana IP lokal ini yang hanya bisa kita akses secara lokal. Nah, jadi localhost ini kita tidak bisa mengakses internet di dalamnya. Misalkan di sini saya punya laptop. Nah, lalu ini jaringannya adalah lokal misalkan, localhost. Tetapi saya pengen mengakses Google di jaringan lokal ini, itu tidak bakalan bisa. Kenapa? Karena jaringan hanya internal saja, seperti itu. Jadi makanya ada server lokal yang dimana si web itu hanya bisa diakses secara lokal saja, tidak bisa secara internet. Nah, kalau misalkan mau diakses secara publik ataupun internet, nah makanya kita harus menyewa yang namanya VPS, ataupun sekarang ada cloud computing dan sebagainya. Contohnya kayak ada Google Server ataupun Google Cloud misalkan. Lalu ada Digital Ocean, lalu ada AWS. Nah, kalau misalkan kita pengen si
web kita itu bisa diakses oleh orang banyak melalui koneksi internet, ya kita harus berlangganan si VPS tadi. Contohnya apa saja VPS itu? Ya contohnya tadi kayak AWS, lalu ada Google Cloud, lalu ada DigitalOcean. Sorry. Ada DigitalOcean seperti itu. Nah, mungkin nanti kita bakalan coba dulu topologi jaringan localhost yang dimana si usernya ataupun si kliennya hanya bisa mengakses jaringan secara lokal saja ataupun di dalam gedung. Nah, biar menggampangkan analoginya. Nah, misalkan di sini ada sebuah WiFi ataupun access point. Nah, akses point ini hanya terkoneksi WiFi saja, dia tidak terkoneksi dengan internet. Lalu di sini ada laptop. Satu. Laptop 2. Nah, jadi laptop 1 dan laptop 2 itu hanya bisa berkomunikasi ataupun mengirimkan data antara laptop 1 dan laptop 2 saja. Jadi si laptop 1 dan laptop 2 ini tidak bakalan bisa terkoneksi dengan internet kalau misalkan dia punya jaringan localhost seperti itu. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan dulu, silakan. Kalau ada yang kurang paham boleh. Access point tuh misalnya kayak gimana ya Pak? Kenapa? Access point itu contoh device-nya tuh kayak gimana ya? Oke, kita googling bagaimana bentuk access point. Sepertinya teman-teman sudah pernah melihat access point itu seperti apa. Pasti sudah pernah melihat. Kita googling untuk dari access point. Access point. Nah, bentuknya seperti ini. Pasti teman-teman pernah lihat bentuk seperti ini. Pada saat berlangganan internet, berlangganan IndiHome, lalu apalagi ya, Biznet, lalu MyRepublic, pasti bakalan ada device seperti ini. Nah, ini adalah sebuah access point. Seperti itu. Jadi sebenarnya access point ini adalah yang menjembatani, kalau misalkan teman-teman bikin WiFi, yang mengeluarkan sinyal WiFi ini adalah si access point ini. Seperti itu. Nah, access point ini bisa saja terhubung dengan internet dan tidak terhubung dengan internet. Makanya kalau misalkan kita punya access point, tapi kita tidak berlangganan ke IndiHome ataupun ke MyRepublic, ya itu sama saja kita juga tidak bakalan bisa terkoneksi dengan internet. Tapi kalau misalkan kita berlangganan dengan IndiHome, berlangganan dengan si MyRepublic, kita punya access point, ya kita bisa menikmati akses si WiFi dengan internet seperti itu. Jadi access point inilah yang sebenarnya yang memancarkan WiFi untuk teman-teman merasakan layanan si WiFi itu. Seperti itu. Seperti itu. Gimana? Ada pertanyaan lagi? Silakan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan mungkin saya lanjut. Nah, lalu di sini ada pengenalan dari LAN ataupun Local Area Network. Mungkin teman-teman di beberapa kesempatan ataupun di beberapa media, kalau misalkan teman-teman SMA masih ada mata pelajaran TIK, mungkin LAN ini juga sudah dipelajari di SMA. Kalau misalkan di SMA-nya dulu ada TIK. LAN ini adalah salah satu coverage area dari jaringan. Makanya ada LAN,
MAN, lalu ada WAN dan sebagainya. Nah, LAN ini adalah uh, coverage area yang paling terkecil antara jaringan komputer seperti itu. Nah, lalu di sini ada beberapa definisi dari LAN itu sendiri. Nah, hubungan satu komputer dengan komputer lain dalam satu ruangan ataupun gedung tertentu. Jadi LAN ini bisa saja digunakan untuk komunikasi antar gedung, misalkan ada ataupun antar ruangan. Misalkan mau bikin topologi antar sekolah, misalkan ini ruangan guru, ini ruangan BK misalkan. Nah, lalu di sini ada taruhlah ruangan multimedia. Nah, di ruangan multimedia ini ada printer misalkan, ada printer. Nah, bisa saja si guru ini, di ruangan guru ini ada sebuah PC ataupun laptop. Nah, sebuah PC ataupun laptop. Nah, si guru ini bisa saja melakukan ngeprint ataupun ngeprint di ruangan multimedia ini menggunakan LAN, jaringan LAN ini dengan printer yang ada di ruang multimedia. Nah, si printer ini bisa saja nantinya terkoneksi menggunakan Wi-Fi ataupun menggunakan kabel Ethernet seperti itu. Nah, lalu dengan local area network, maka kita dapat berbagi pakai sumber daya. Nah, berbagi pakai sumber daya ini contohnya apa? Contohnya si printer tadi. Nah, pakai sumber daya komputer antara seorang user dengan user yang lain. Seperti itu. Nah, lalu selain itu dapat juga untuk sharing berbagai pakai dokumen pekerjaan dengan user yang lain. Kita dapat membuat file atau dokumen tanpa harus duduk di depan komputer di mana dokumen tersebut disimpan. Jadi dengan jaringan LAN ini kita bisa bertukar data selama data itu di provide ataupun di open oleh PC yang lain seperti itu. Misalkan kita ada punya PC 1 dan PC 2. Nah, kita pengen ngambil data, kita sekarang kondisinya ada di PC 2 misalkan. Nah, si user ini pengen ngambil data, tapi datanya itu ada di PC 1. Nah, sedangkan si PC 1 ini terkoneksi menggunakan LAN. Dan PC 2 ini juga bakal terkoneksi dengan LAN. Nah, si user ini bisa saja mengambil datanya si PC 1 ini lewati si PC 2 ini. Jadi dia itu bisa ngambil dari sini dulu, nah nanti bakal diambil dari sini ke sini. Nah, selama aksesnya di open ya sama PC 1 ini. Jadi ada beberapa settingan juga sebenarnya yang harus disetting pada saat si PC itu dilakukan pengambilan data. Seperti itu. Oke, sebentar ya. Saya pending. Nah, oke, saya lanjut. Nah, pendek kata, dengan adanya local area network, maka akan mempercepat proses pertukaran dokumen dan menaikkan kinerja suatu perusahaan. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman pakai local host ataupun LAN, koneksi dan speed internet sebenarnya tidak dibutuhkan di sini. Jadi dia hanya menggunakan komunikasi yang digunakan. Contohnya kayak Wi-Fi dan LAN tadi ataupun Ethernet tadi. Jadi tidak mempengaruhi antara si koneksi internet. Makanya di sini bisa mempercepat proses pertukaran dokumen. Nah, selama jaringan itu tersedia, selama komunikasi itu tersedia, nah kita bisa pertukaran informasi. Nah, lalu di sini ada pengenalan untuk Cisco Packet Tracer. Jadi di link grup praktikum jaringan komputer saya juga di deskripsinya sudah membuat link untuk Google Classroom-nya. Jadi di situ di Google Classroom tadi saya sudah post juga installer untuk si Cisco Packet Tracer-nya. Ada dua jenis, ada 64 sama ada 32 bit. Nah, jadi teman-teman bisa sesuaikan saja dengan PC ataupun laptop yang digunakan, berapa bit yang digunakan, 32 ataupun 64. Silakan di-download dan di-install.
untuk Cisco-nya. Nah, lalu untuk cara installernya nanti saya bakalan post juga videonya seperti NetBeans tadi. Saya bakalan post juga di Google Classroom. Jadi silakan join di Google Classroom-nya. Teman-teman bisa install dan download si Cisco-nya di situ. Seperti itu. Nah, lalu di sini ada pengenalan dari Cisco Packet Tracer. Jadi adalah simulator visual jaringan komputer. Jadi ini adalah aplikasi simulasi ataupun simulator yang dikembangkan oleh Cisco System. Jadi Cisco itu adalah salah satu perusahaan jaringan untuk menyediakan ataupun memprovide jaringan komputer dan perangkat-perangkatnya. Nah, lalu dengan alat bantu ini kita dapat melakukan simulasi dan melakukan konfigurasi jaringan. Jadi sebelum kita melakukan implementasi ke jaringan yang sesungguhnya ataupun di lapangan yang real, nah kita bisa menggunakan dulu nih si Cisco Packet Tracer ini sebagai media untuk simulasinya. Seperti itu. Lalu nanti kita bakal mencobakan mempraktekkan membuat jaringan LAN dengan Cisco Packet Tracer. Jadi ada beberapa komponen yang kita butuhkan di sini nantinya. Pertama itu ada switch. Jadi switch ini adalah suatu komponen yang dimana digunakan untuk mengkoneksikan satu PC dengan PC yang lain. Seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan kita punya dua PC. PC nih, PC 1 dan PC 2. Nah, revisi 2. Nah, kalau seperti ini sebenarnya kita bisa langsung saja menghubungkan antara satu PC dengan PC yang lain. Nah, tapi apa yang terjadi kalau misalkan kita punya 3 PC, misalkan di sini PC 1, PC 2, dan PC 3. Nah, kita pengen menghubungkan ketiga PC ini. Nah, otomatis kita butuh perangkat lagi yang namanya switch di sini. Nah, jadi antara ketiga PC ini bisa bertukaran informasi seperti itu. Lalu ada klien ini adalah PC 1, PC 2, PC 3, dan nantinya juga bakal ada server yang menyediakan dan bakalan memprovide beberapa kebutuhan dari kliennya seperti web, nantinya bisa disimpan di servernya seperti itu. Nah, lalu kita butuhkan juga IP address. Tadi saya sudah menyinggung sedikit tentang IP address. Jadi IP address itu adalah deretan angka, jadi bentuknya angka yang dimiliki oleh setiap perangkat yang akan terkoneksi dengan jaringan. Contohnya apa? Ada komputer, ponsel, server website, dan sebagainya, ataupun ada PC. Dan sebuah identitas, jadi sebagai identitas, kalau misalkan si komputer ataupun PC itu terkoneksi dengan internet ataupun jaringan lokal, yang dimana sifatnya unik. Jadi antara satu PC dengan PC yang lain itu IP address-nya pasti berbeda. Nah, lalu angka-angka pada alamat IP akan berbeda di setiap perangkat dan memungkinkan komunikasi antar perangkat dapat dilakukan dengan baik. Jadi dengan ada IP address ini, ya kayak misalnya analoginya kayak surat menyurat. Kalau misalkan suatu surat itu tidak ada alamatnya, ya pasti si tukang posnya bakalan bingung mau mengantarkan suratnya kemana. Nah, IP address itu bisa saja kita definisikan ataupun kita analogikan seperti alamat surat, dan data yang dikirim itu adalah surat tersebut. Kalau misalkan alamatnya benar, alamatnya tepat, nah pasti si surat itu ataupun data itu bakalan terkirim ke alamat yang benar, seperti itu. Nah, lalu si IP address itu sebenarnya ada kelas-kelasnya juga. Ada kelas A, ada kelas B, dan ada kelas C. Mungkin detailnya nanti teman-teman juga bakalan dapat di mata kuliah yang teori, jaringan komputer teori tentang dengan subnetting dan sebagainya untuk IP address-nya. Nah, IP address itu ada kelas-kelasnya. Apa sih yang membedakan antara kelas 1 dengan kelas yang lain? Sebenarnya yang membedakan itu adalah range-nya. Jadi IP kelas A ini nantinya bakalan ada berapa sekian perangkat misalkan yang bisa terkoneksi.
Kelas B ini ada sekian perangkat yang bisa terkoneksi, dan kelas C ini akan sekian perangkat terkoneksi. Nah, biasanya kalau misalkan kita mau bikin LAN ataupun localhost, IP address kelas yang digunakan adalah kelas C. Nah, 192.168.0.0 dan sampai 192.108.255.255. Seperti itu. Kalau misalkan kita mau ke internet ataupun jaringan internet, biasanya IP address-nya ataupun IP kelasnya menggunakan kelas A ini. Nah, dia menggunakan kelas ini. Makanya kalau misalkan teman-teman lihat di apa namanya di web film bajakan dan sebagainya lah. Kadang-kadang pasti IP-nya berawalan dari 10 bla 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 titik bla 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 seperti itu. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan sebelum saya masuk ke praktikumnya? Silakan kalau ada yang ditanyakan. Pak, itu Ya, kan silakan. kelasnya ada 3 ya. Apa? Kenapa? Sorry. Itu tadi kelasnya kan ada A, ada B, ada C. Iya, benar. Kalau makin tinggi kelasnya angkanya saya lihat makin tinggi gitu. Iya. Itu cakupan jaringannya apa makin luas gitu, Pak? Oh, iya, bisa saja jaringan cakupannya sebenarnya cakupannya tidak bakalan luas. Sebenarnya yang mempengaruhi ABC itu adalah berapa banyak user yang bisa terkoneksi. Makanya tadi kan saya bilang satu PC ataupun satu laptop itu hanya bisa menggunakan satu IP. Nah, makanya di sini, misalkan kalau kita lihat di kelas-kelas tadi, ya berarti ini dari 10.0.0.0 berarti hanya satu PC aja yang bisa terkoneksi di sini. Makanya range-nya panjang. Jadi opsinya itu bakalan banyak. Dan semakin panjang opsi si IP address-nya, maka bakalan banyak juga device yang terkoneksi kan. Itu aja sebenarnya. Nah, makanya kalau misalkan WiFi, cakupan, kalau misalkan masalah cakupan area internetnya, itu tergantung device lagi. Sebenarnya tergantung WiFi-nya lagi seperti apa. Seperti itu. Nah, oke. Nanti untuk teman-teman yang pengen menggunakan si Cisco Packet Tracer ini, sebenarnya kita harus bikin account terlebih dahulu di Cisco-nya. Jadi teman-teman silakan aja diikuti langkah-langkahnya. Kalau misalkan account-nya belum ada, bisa sign up di sini. Nah, nanti bisa diisikan saja emailnya, lalu passwordnya, lalu country region-nya di mana. Nah, di sini saya juga sudah bikin account-nya. Nah, oke. Ini adalah tampilan dari si Cisco Packet Tracer tadi. Jadi di sini ada beberapa perangkat dan komponen internet ataupun jaringan yang bisa teman-teman gunakan untuk simulasinya. Seperti di sini ada switch. Ini kayak router, ada router. Di sini ada switch. Lalu di sini ada hub. Lalu ada wireless device. Kayak tadi ada ada access point dan sebagainya. Lalu di sini ada end device. End device itu bisa PC, laptop, server dan sebagainya di sini. Lalu ada printer juga. Lalu ada connection. Connection ini adalah kabel yang bisa digunakan untuk mengkoneksikan antara satu device dengan device yang lain seperti itu. Nah, sekarang kita cobakan saja. Di sini saya punya satu PC misalkan, 2 buah PC. Dua buah PC. Nah, di sini si PC 1 ini taruhlah PC 1. Oke, di sini adalah PC 0 dan PC 1. Nah, di sini saya pengen mengkomunikasikan antara si PC 1 dengan PC 2. Kalau misalkan kondisinya seperti ini kan,
kita masih belum terkoneksi antara satu PC dengan PC yang lainnya. Nah, bisa saja di sini saya koneksi si PC ini menggunakan copper strike cable ataupun kabel LAN. Nah, di sini kita bisa klik saja si PC-nya, bisa pilih fast Ethernet 0, lalu connect ke sini menggunakan fast Ethernet 0 juga. Nah, jadi di sini si PC 1 dengan PC yang lain sudah terkoneksi. Sekarang kita coba bikin IP address-nya dulu, setting IP address-nya. Nah, cara setting IP address-nya kita bisa ke desktop di sini, lalu di sini ada IP configuration. Sini saya bikin 192, coba ya, 168.1.1. Lalu tinggal close, lalu di sini saya bikin 192.168.1.0. Oke. Subnet masknya belum setting tadi. 192.168.1.0. Iya. Oke. Nah, di sini bagaimana sih caranya melihat apakah PC 0 dan PC 1 ini sudah terhubung? Nah, sekarang kita coba saja, misalkan di sini saya bikin not tadi 192.1.2. Ini 192.168.1.1 IP address-nya. Nah, cara tergampang bagaimana mengetahui ini terkoneksi, ya kita bisa saja nge-ping dari PC 0 ke PC 1 pakai command prompt ini. Nah, mungkin teman-teman juga pernah melakukannya untuk melakukan ping. Contohnya kayak misalkan pengen tahu nih connect internet nggak sih? Nah, bisa aja nge-ping ke Google pakai bintang, pakai 8.8.8.8. Nah, sama seperti itu konsepnya sebenarnya. Kita bisa nge-ping si apakah request timeout, apakah tidak terkoneksi. Oke, di sini request timeout yang dimana artinya si PC 0 dan PC 1 itu belum terkoneksi. Nah, kita bisa di sini IP address-nya menggunakan perintah ifconfig. Sorry, ini adalah ifconfig. Oh, sorry, ipconfig. ipconfig. Nah, ini IP address-nya adalah 192.168.1.1. Nah, yang dimana si PC 1, PC 0 dan PC 1 ini belum terkoneksi. Nah, caranya agar terkoneksi gimana? Nah, caranya kita harus menambahkan switch terlebih dahulu. Seperti itu. Nah, di sini di network device, teman-teman bisa pilih network device di sini. Lalu di sini ada switch. Nah, teman-teman bisa pilih yang 2960 ini. Bisa taruh di sini. Oke. Nah, sekarang kita bisa menghubungkan si PC 1 ini dengan switch terlebih dahulu. Menggunakan copper strike ini. Kita menggunakan fast Ethernet 0, lalu connect ke switch. Bisa pilih fast Ethernet yang 01. Lalu di sini si PC 1 menggunakan fast Ethernet 0 juga. Lalu terkoneksi ke fast Ethernet 0.2. Tadi kan fast Ethernet 0/1 udah kepakai sama PC 0 nih. Nah, sekarang kepakai sama PC yang satu ini. Nah, sekarang kita coba ping dari si 192.168.1.1 ke 192.168.1.2. Apakah sudah terkoneksi?
1.2. Oke, di sini masih request timeout. Kita coba lagi. Coba tinggal. Nah, oke. Nah, di sini replay form 192.168.1.2 yang dimana artinya di sini udah ada balasan nih antara si PC1, ibaratnya kayak manggil si PC1 nih manggil si PC0 nih manggil PC1. Nah, sudah dijawab, oh gua nyala nih, gua koneksi nih. Nah, si PC1 langsung menjawabnya. Seperti itu. Nah, di sini kita juga bisa bikin simulasi pengiriman data. Di sini ada add simple PDU di sini. Ini adalah simulasi untuk pengiriman data. Kita bisa klik aja ini, lalu kita bisa formnya dari mana. Misalkan kita mau ngirim data dari PC0 ke PC1. Nah, di sini kita bisa klik aja PC0. Nah, lalu di sini destinasinya ataupun tujuannya kemana? Tujuannya kan ke PC1. Nah, kita lihat di sini successful PC0, PC1, bla bla bla. Nah, berarti successful telah terkirim. Nah, di sini kita bisa membedakan antara taruhlah ini adalah LAN 1. Misalkan di sini adalah LAN 1. Nah, kita bisa bikin topologi lagi. Misalkan di sini saya bikin. Nah, di sini contohnya saya bikin laptop deh. Laptop 0 sama laptop 1. Lalu di sini ada switch. Misalkan ada 3 laptop deh di sini. Ini saling terkoneksi pakai Ethernet. Ini pakai koneksi. Ini juga terkoneksi. Nah, sekarang kita setting IP address-nya. Kita bikin nodes dulu. Tadi di sini adalah 192.168.1.3. Kita lanjutkan saja. Ini 192.168.1.4. 192.168.1.5. Nah, oke. Nah, sekarang tugas kita harus men-setting si IP address-nya. Kita samakan di desktop, lalu IP configuration 192.168.1.3. Lalu di sini 192.168.1.4. Dan terakhir satu sembilan dua 168 1.5. Oke. Nah, oke, sekarang kita bikin ini adalah LAN 2. Nah, jadi di sini yang bisa kita lakukan antara PC 0 dan PC 1 ini adalah satu jaringan yang sama. Jadi kalau misalkan ngirim data antara PC 0 dan PC 1 ini bakalan terkirim datanya. Nah, antara PC 0 dan laptop 0 ini adalah jaringan yang berbeda karena dia udah beda switch kan, jadi tidak terhubung di sini. Kalau misalkan ngirim data antara PC 0 dengan laptop 0 ini, dia tidak bakalan terkirim seperti itu. Nah, kalau misalkan kita mau ping nih antara PC 0 dan laptop 0, ini bakalan RTO karena dia bukan satu jaringan yang sama. 0 itu 1.3. 1.3. Nah, kita coba ping. Nah, bakalan request timeout karena dia bukan satu jaringan yang sama. Tetapi kalau misalkan kita ngeping antara laptop 0 dan laptop 1 itu bakalan bisa. Kenapa? Karena dia
menjadi satu jaringan yang sama. 1.4. Nah, saya dari replay from bla 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 berarti dia sudah terkoneksi antara PC 0 dan laptop 0 dengan laptop 1. Seperti itu. Nah, apa yang terjadi kalau misalkan kita mencoba mengirim data antara PC 0 ke laptop 0, seharusnya ini bakalan fail. Nah, di sini in progress dan fail. Kenapa? Karena dia bukan jaringan yang sama. Nah, agar dia menjadi jaringan yang sama, kita bisa menghubungkan si switch-nya. Jadi LAN 1 dan LAN 2 ini kita bisa hubungkan menggunakan kabel Ethernet 0 dengan di sini. Nah, jadi ini bisa saling terhubung. Kita coba ngirim data deh antara si PC 0 dan laptop 0. Masih fail ya, sorry. Kita nggak pakai ini, coba pakai kabel yang lain. Kita coba lagi. Sukses. Oke, kenapa dia fail? Nah, oke, kita coba lagi PC 0 ke laptop 0. Seharusnya ini sukses. Nah, ini sukses. Jadi tadi untuk teman-teman silakan diperhatikan kalau misalkan hijau, di sini ada tanda hijau, berarti dia sudah terkoneksi antara satu dengan yang lain. Tapi kalau misalkan tadi kan masih ada merah-merahnya tuh. Kalau misalkan saya bikin lagi. Nah, ini kan masih ada merah-merahnya nih. Berarti dia masih proses untuk terkoneksi. Jadi silakan tunggu aja sampai bentuk statusnya menjadi hijau seperti ini. Seperti itu. Makanya kalau misalkan kita ngirim data antara PC 0 dan PC laptop 0 ini bakalan fail. Kenapa? Karena masih belum terkoneksi. Seperti itu, masih fail. Seperti itu. Nah, di sini kita juga sebenarnya bisa menambahkan fasilitas. Di sini contohnya nih ada printer misalkan. Ini printer. Nah, printernya hanya satu, tapi terkoneksi dengan jaringan LAN. Bisa aja nanti si LAN ini, nah, terkoneksi dengan si printer ini. Nah, jadi antara PC 0, PC 1, PC 2, ada IP address-nya. Oke, di sini bikin start. Oke, nah di sini belum terkoneksi. Batik aja. Nah, oke. Nah, di sini si printernya sudah terkoneksi ke LAN. Bisa dilihat. Nah, misalkan nih kasusnya si PC 0 pengen ngeprint nih. Nah, bisa saja coba kita kirim data dari PC 0 pengen ngeprint ke printer 0 misalkan. Apakah sukses? Oke, di sini masih failed atau ini. Oke, ini sukses. Failed.
Oke, nggak usah itu. Sini saya ganti server aja deh, server. Di sini saya ganti jadi server. Nah, lalu si servernya saya setting IP address-nya juga 192.168.1.128 misalkan, 129 misalkan. Lalu ini. Nah, 9.168. Oke. Nah, jadi di sini saya punya satu server yang dimana server ini bakal menyimpan web. Misalkan di sini ada web nih, web secara lokal nih. Nah, di web di server ini sebenarnya kita bisa bikin HTML sederhana. Contohnya di sini ada programming. Nah, di sini ada service. Jadi di sini kita bisa bisa bikin sebuah file HTML untuk diakses di kliennya seperti itu. Nah, contohnya di sini akan home.html. Nah, teman-teman bisa saja kita coba cari misalkan matrix HTML template. Coba ya. Kita coba satu aja. Oke, di sini ada HTML. Kita paste di sini, coba. Lalu kita save. Apakah dia mengakomodir dengan oke, ternyata sudah ada service file manager. Nah, di sini ada file namanya home.html. Kita coba akses dari kliennya. Jadi si web itu tadi disimpan di server ini. Berarti kita bisa mengaksesnya. Contohnya saya pakai PC0. PC0 ada web browser di sini. Nah, URL-nya tadi 192.168.home.html. Nah, 192.168.1.129 ini adalah IP address si servernya. Dan home.html ini adalah file tadi yang kita create, namanya adalah home. Coba kita enter, bakalan bisa mengakses atau tidak. Nah, ini dia webnya. Jadi si server, si klien bisa mengakses web secara lokal di servernya seperti itu. Jadi itu adalah implementasi dari si localhost seperti itu. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Silakan. Jadi teman-teman bisa aja nantinya silakan di custom saja kalau misalkan pengen nyoba, silakan di custom aja di sini file-filenya, bisa aja nanti file-filenya ditambah. Jadi semua file yang ada di sini sebenarnya bisa diakses. Contohnya kayak ini, image.html. Ini juga bisa diakses nih. Kita tinggal buka web browser di kliennya. Lalu tuliskan URL-nya 192.168.1.129/image.html. Nah, seperti ini. Jadi bisa diakses secara localhost. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan mungkin silakan. Kalau masih ada yang kurang paham. Jadi untuk video rekaman ini nanti bakal saya post di Google Classroom. Jadi teman-teman bisa saja menginstal si Cisco Tracer-nya.
lalu mencobakan si topologi ini seperti itu. Oke, tidak ada yang ditanyakan. Kalau tidak ada, mungkin saya cukupkan kelas sampai di sini hari ini. Kalau misalkan sekiranya ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan saja lewat private chat ataupun di grup, melalui grup. Mungkin saya sekian kelas hari ini. Terima kasih semuanya. Selamat siang menjelang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Pak, ini udah di absen, Pak. Paling untuk pertemuan di awal ini saya bikin hadir semua paling. Nanti di pertemuan selanjutnya baru saya absen. Oke, Seperti terima kasih, Pak. Yuk, sama-sama.